Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, pasti anak-anak bingung ya kenapa kelas 3 dan kelas 4 Bunia gabung dalam kelas ini. Iya, kebetulan Bu Nindi hari ini sedang sakit. Jadi kelas 4 Bu Nia gabung dengan kelas 3 ya nak ya. Iya. Baik, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini sebaiknya kita semua berdoa dulu ya nak ya. Silakan ketua kelas 4 untuk memimpin doanya nak. Baik, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Untuk selanjutnya Bunia absen dulu ya nak ya. Untuk kelas 3 Citra hadir semua ya nak ya. Untuk kelas 4 baik, hadir semua. Pinter. Siapa yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Iya betul, untuk yang kelas 3 hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS, dan yang kelas 4 kita akan belajar tentang matematika. Betul. Untuk yang kelas 3 kita akan membahas tentang pekerjaan dan uang. Lalu untuk yang kelas 4 kita akan membahas tentang matematika, tentang pecahan ya nak ya. Baik, sebelumnya Bunia mau tanya dulu deh sama yang kelas 3 nih. Menurut anak-anak pekerjaan itu apa sih nak? Iya betul, pekerjaan itu adalah kegiatan atau aktivitas atau perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh imbalan atau upah. Betul nak. Jadi pekerjaan itu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadi sumber kehidupan, bisa untuk mendapatkan upah atau imbalan. Upah atau imbalan itu seperti apa ya nak ya? Iya betul, upahnya itu bisa uang, bisa apa lagi ya? Iya, yang pasti uang ya nak ya. Lalu untuk pekerjaan sendiri, pekerjaan itu yang seperti apa sih nak? Betul, pekerjaan itu banyak ya nak ya. Ada guru, ada arsitek, ada apa lagi ya? Ada petani, betul, nelayan, lalu ada dokter, lalu apa lagi ya? Iya, polisi, tentara boleh. Nah, itu semua adalah suatu pekerjaan atau profesi. Kalau pekerjaannya guru itu tugasnya seperti apa ya nak ya? Betul, kalau guru itu mengajar di sekolah. Kalau bu guru, kalau bu dokter atau pak dokter itu kerjanya, tugasnya itu seperti apa? Iya betul, tugasnya di rumah sakit, memeriksa orang yang sakit. Betul. Lalu seperti apa lagi ya nak ya? Arsitek apa ya tugasnya? Tugasnya betul mendesain rumah, mendesain apa-apa, pokoknya yang tentang bangunan. Terus kalau petani, ayo siapa yang tahu petani? Iya betul, petani itu menanam padi, menanam singkong, menanam sayur-sayuran, menanam buah-buahan. Nah, di sini ada nggak yang orang tuanya petani? Ada, bagus. Terus kalau yang orang tuanya guru juga ada nggak? Betul, ada, ibunya Arsita bu guru juga ya. Iya. Kalau begitu sebenarnya kenapa sih orang itu harus bekerja? Iya nak, untuk mencari uang. Betul. Jadi kalau kerja itu nanti dibayar atau mendapatkan imbalan seperti uang. Apa sih nak uang itu nak? Betul, uang adalah alat tukar untuk pembayaran, untuk membeli sesuatu. Nah, uang itu seperti ini berapa
berapa ini? Ini uang, ini berapa ini? Betul, ini 10.000. Kalau ini 5.000, betul. Jadi kalau misalkan 10.000 ditambah 5.000 jadinya berapa ya? 15.000. Iya. Fungsi uang itu untuk apa ya? Betul, untuk membeli barang, untuk membeli benda, untuk membeli kebutuhan untuk kehidupan kita. Apa seperti contohnya apa? Iya, kebutuhan hidup itu ada sandang, pangan, dan papan. Itu kebutuhan primernya. Jadi seperti sandang itu seperti baju anak-anak. Kira-kira baju anak-anak itu beli atau nemu? Beli, betul. Jadi kalau beli itu menggunakan uang. Jadi kita butuh uang untuk menyukupi kebutuhan kita sehari-hari. Lalu pangan itu seperti apa ya? Kebutuhan pangan yang kita butuhkan sehari-hari. Betul, makanan, minuman, seperti apa ya Nak ya? Betul, nasi, lalu lauk pauknya, sayurannya. Kita sebagian besar juga membeli kebutuhan seperti itu. Membelinya juga memakai uang. Jadi seperti beli beras, beli lauknya, beli ikannya, beli sayurannya. Kalau ada yang punya ladang nggak apa-apa, tapi biasanya kebanyakan tetap kita membutuhkan orang lain, jadi kita tetap harus ke pasar membeli cabenya, membeli dan lain-lainnya ya Nak ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu kebutuhan papan. Kebutuhan papan itu kebutuhan untuk tempat tinggal. Anak-anak di sini tinggalnya dengan siapa? Dengan ibu dan ayah, betul. Dengan ibu dan bapak, tinggalnya di rumah. Nah, tempat tinggal itu seperti rumah yang tadi kita sebutkan ya Nak ya. Jadi kita butuh tempat tinggal untuk berlindung dari hujan dan panas, betul. Untuk kita tinggali, untuk kita beristirahat, iya nggak? Iya, betul. Jadi kita membutuhkan uang untuk membeli atau mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kalau misalkan anak-anak sekolah itu membawa uang saku enggak ya? Bawa. Uang sakunya berapa sayang satu harinya? Wah, 2.000. Ada yang 5.000? Wah, ada. Banyak ya sakunya? Iya. Coba di sini ibu mau nanya, yang orang tuanya bekerja sebagai petani siapa? Yang orang tuanya bekerja sebagai pedagang. Betul, baik. Lalu yang bu guru ada nggak? Yang guru, yang orang tuanya menjadi guru, pak guru atau bu guru? Ada. Lalu yang menjadi dokter, ada nggak anak bu dokter atau pak dokter? Ada, betul. Jadi orang tua kita itu bekerja untuk mendapatkan uang, dan uangnya itu digunakan untuk apa? Iya, betul, untuk membeli tas anak-anak, untuk membeli baju seragam, baju di rumah, lalu untuk membeli apa lagi Nak? Sepatu sekolah, betul, untuk membeli makanannya anak-anak, terus untuk membeli buku, lalu juga untuk uang saku anak-anak. Iya nggak? Setiap hari anak-anak pasti membawa uang saku kan? Betul, iya betul. Coba ya, Bunia mau nanya untuk yang kelas 3, siapa yang berani maju ke depan mengurutkan uang Bunia yang udah Bunia siapkan untuk diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yuk, 2 orang, Bunia kasih kesempatan. Ayo silakan Dika. Iya, jadi nominal yang paling terkecil adalah 2.000, lalu 5.000, lalu 10.000 dan 50.000. Betul, 100 untuk Dika. Kita kasih tepuk tangan ya teman-teman. Hore. Ya, baik. Sekarang anak-anak udah mengerti ya. Lalu untuk selanjutnya, lalu ya Nak ya, untuk kelas 3 kita buka halaman 15-nya sudah Nak? Sudah. Dibaca pelan-pelan ya. Dibaca secara pelan-pelan, teliti, lalu dipahami. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh langsung tanyakan sama bu guru, sama Bunia langsung. Dan ini dikerjakan secara berkelompok ya. Ya, kelompoknya kan udah dibagi, yuk kita kerjakan bareng-bareng.
Silakan ya nak ya. Nah sekarang yang kelas 4. Yang kelas 4 kita akan belajar tentang pecahan ya nak ya. Kelas 4 kita akan belajar tentang matematika atau pecahan ya nak ya. Kita akan belajar tentang pecahan. Jadi pecahan adalah suatu bilangan yang disajikan dalam bentuk A per B. A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Begini nak contohnya. A per B. Atau A sebagai pembilang dan B-nya sebagai penyebut. Misalkan 1/2. Satunya sama dengan pembilang. Kelihatan nggak? Pembilang. Dan 2-nya disebut penyebut. Atau gini ya nak ya. Boleh gini, boleh gini. Sama ya nak ya. 1/2 atau 1/2. Jadi yang atas itu disebutnya pembilang dan yang bawah itu disebutnya penyebut. Betul. Nah, bilangan pecahan itu sebenarnya memiliki beberapa bentuk atau beberapa jenis, diantaranya yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Nah, pecahan biasa itu yang seperti apa Bu? Pecahan biasa itu yang seperti ini. Dengerin ya nak ya, nanti Bunya jelaskan pelan-pelan kok. Nah, pecahan biasa itu yang seperti ini. Nih, pecahan biasa itu yang seperti ini. Pecahan biasa. Terus pecahan desimal itu yang seperti apa Bu? Pecahan desimal itu penulisannya seperti ini nak. 0,1 atau 0,25, 0,25. Ini disebut pecahan desimal ya nak ya. Pecahan desimal. Nah, pecahan biasa itu seperti apa sih Bun? Ini pecahan desimal itu yang ada seperti ini ya, per. Jadi yang atas adalah pembilang dan yang bawahnya yaitu penyebut. Lalu untuk pecahan desimal itu dia bentuknya koma, 0,25, 0,1, 0,2, 0,3. Itu disebut pecahan desimal. Dan ada lagi pecahan persen. Pecahan persen itu yang seperti apa Bu? Pecahan persen itu yang seperti ini. 10%, 25%. Nah, seperti ini. Ini namanya bentuk persen. Maksudnya 10% itu bagaimana Bu? Maksudnya 10% itu 10/100. Maksudnya 25% itu berarti 25/100. Begitu nak. Sampai sini paham? Paham, alhamdulillah. Kita coba lagi jelaskan pelan-pelan ya nak ya tentang pecahan. Dah, ini boleh ditulis dulu nak kalau memang mau ditulis. Nah, untuk selanjutnya Bu Nia contohin ya, contohnya contoh sederhananya nih, misalkan ya nak ya, misalkan Rudi punya roti. Nah, rotinya kotak ya nak ya, kebetulan rotinya Rudi itu kotak. Ini ibaratnya Rudi ya, ini Rudi. Ini rotinya Rudi ya nak ya. Ini rotinya Rudi dibagi sama Rudi dipotong jadi 6 bagian. Ini bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dibagi sama Rudi menjadi 6 bagian. Lalu dimakanlah sama Rudi. 2 bagiannya dimakan sama Rudi. Yang ini yang dimakan ya, yang Bunya arsir yang dimakan. Nah, berarti berapa sih potongan roti yang dimakan Rudi itu? Berarti 2. Iya, tapi benar 2 potong. Berarti berapa nak? Berapa roti yang dimakan Rudi? Jumlahnya sama dengan 2 per, ini berapa ini? Ada berapa potong? 6, betul, berarti 2 per 6. Jadi yang dimakan Rudi itu rotinya 2 per 6. Iya,
2/6. 2/6, 2-nya itu roti yang dimakan, 6-nya itu jumlah rotinya. Jadi 2/6. Paham nggak, Nak? Yuk kita coba lagi ya. Satu kali lagi. Rotinya Risa, rotinya pizzanya Risa dibagi menjadi 4 bagian misalkan ya. Dibagi menjadi 4 bagian. Nih, 1, 2, 3, 4. Nah, sama Risa dimakan 1 bagian. Dimakan nih 1 bagian. Ini dimakan sama Risa. Berarti berapa? Kalau dijadiin pecahan berarti berapa tuh roti yang dimakan sama Risa? Berapa? 1, ya betul. 1 per, iya betul, Nak, dihitung 1, 2, 3, 4, berarti 1/4 gitu, Nak. Betul. Sampai sini paham, Nak? Betul. Paham ya, Nak ya? Ini pecahan biasa seperti ini bentuknya, 2/6, 1/4, 3/5. Ada lagi pokoknya pecahan yang biasa itu ya seperti ini, yang menggunakan per. Jadi yang atas itu disebutnya pembilang dan yang bawah itu disebutnya penyabut. Betul. Untuk kelas 4, yuk kita juga ngerjain buku di halaman 17 ya, Nak ya. Kita kerjakan bareng-bareng juga. Sambil menunggu kelas 3 juga, yuk kita kerjakan bareng-bareng. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak anak-anakku? Ada yang kurang jelas mungkin? Boleh kok, nggak dimarahin sama bunya. Kalau mau tanya silakan. Kalau ada yang belum jelas silakan bertanya ya, Nak ya. Baik, sudah selesai semua, Nak. Baik, nanti kita koreksi bersama-sama ya. Setelah itu nanti kita mengerjakan halaman selanjutnya, tapi dikerjakan di rumah ya, Nak ya. Untuk belajar di rumah ya, Nak ya. Untuk kelas 3 dan kelas 4 sama. Itu yang halaman selanjutnya nanti ditulis, dikerjakan di rumah aja. Jadi buat PR di rumah. Dah. Baik, untuk anak-anakku semua, untuk kelas 3 dan kelas 4, jika memang nggak ada yang ditanyakan, Bunia tutup ya pembelajaran hari ini ya, Nak ya. Baik ya, Bunia akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.